Terima kasih Bapak Moderator, yaitu Bapak Anas Kiki Anugrah. Terima kasih. Saya menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus pada semua hadirin peserta seminar Pikti, yang mana seminar Pikti ini adalah seminar yang paling asik, paling cantik. Kenapa paling asik dan paling cantik? Karena seminar Pikti ini seri ke-222 seminar. Berarti nomor 222 itu bahasanya, bahasa komunikasi itu nomor yang cantik. Ya, triple dua. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, terkhusus seminar Pikti ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu narasumber Bapak Cheng Chian Chow. Mohon maaf, mohon izin jika salah mengejanya. Ya, salam sejahtera. Dan narasumber yang kedua, sahabat saya, Bapak Ilman Rama Pratama. Salam sejahtera, Bapak Ilman Rama Pratama. Terima kasih, Ya, oke. Mas Am. Kemudian nantinya pada saat acara ini, khususnya dari narasumber Bapak Zheng Xianchao, ini akan didampingi oleh interpreter kita, yaitu Bapak Johan Kurnia. Selamat siang Bapak Johan Kurnia. Selamat siang, Selamat gimana Pak? siang. Saya Terima mengucapkan kasih. terima kasih, apalagi Bapak Johan Kurnia, saya namanya yang saya ambil, terutama yang belakang Kurnia ya. Kita mendapatkan kurnia dari Tuhan. Setuju semua Ibu Bapak semuanya ya? Mendapatkan kurnia, karunia. Ibu Bapak yang kami hormati, seminar Pikti ini yaitu yang ke-222. Pikti adalah perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia. Dalam hal ini, judul ataupun topik saat ini yaitu Body Space Medicine for Health, yaitu ilmu ruang tubuh untuk kesehatan. Kesehatan siapa? Yaitu kesehatan kita. Kalau membicarakan kesehatan kita, berarti kesehatan manusia. Kalau sudah membicarakan kesehatan manusia, juga tidak terlepas dari kesehatan lingkungannya. Kesehatan lingkungan ini juga akan berkaitan dengan kaitannya dengan lingkungan kita, biosfer kita, matahari kita. Itu bagian daripada energi, karena kita mendapatkan energi dari energi yang ada di dunia. Energi yang utama adalah energi matahari. Belum lagi energi dari makanan akan diubah menjadi energi di tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap sehat, ataupun yang lemah pun bisa menjadi kuat. Nah, kesehatan itu sangat penting sekali. Bahkan orang mengatakan yang utama itu adalah kesehatan kita. Ya, karena kesehatan kita ini apabila dalam kondisi yang prima, kondisi yang baik, kita bisa menghayati apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada kita punyai. Bahkan ada orang mengatakan, walau orang banyak duit, tapi kalau kesehatannya nggak baik bagaimana? Ya repot, nggak bisa menikmatin. Ada yang mengatakan, oh ya bisa menikmatin. Karena kalau kesehatannya nggak baik, sakit, dengan adanya banyak uang, bisa mengupayakan penyembuhan. Nah, namun yang utama adalah kesehatan kita. Manakala kita bisa sehat, kita pasti mendapatkan ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur kesehatan itu apa sih? Unsur-unsur kesehatan sebenarnya kalau pada manusia, yaitu berkaitan dengan kesehatan fisik kita. Selain kesehatan fisik kita adalah kesehatan mental kita. Begitu juga kesehatan emosional kita. Kalau gitu, kita berarti kita dalam kondisi yang seimbang antara kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan emosional. Ibu Bapak yang kami hormatin, peserta Isminar Pikti ke-222. Masih suasana tahun baru di bulan Januari 2025. Selama tahun baru, pastinya kita punya resolusi. Resolusi yang berkaitan dengan Pikti pastinya bagaimana mengupayakan kita tetap sehat dan bugar serta harmoni terhadap lingkungan. Nah, orang dahulu mengatakan bahwa untuk menjaga kesehatan perlu ada keseriusan. Yang pertama, yang saat ini digunakan adalah gaya hidup. Bagaimana gaya hidup kita? Tidur kita, istirahat kita, olahraga kita, gaya makan kita.
Namun semuanya itu berkaitan dengan pandangan hidup kita. Pandangan hidup pada kita sebagai manusia terhadap lingkungannya. Semua orang pasti mengharapkan sehat dan bahkan saat ini di dunia pemasaran itu sering dibombardir obat-obatan bagaimana menguatkan kesehatan kita, yang lemah menjadi kuat, dan bahkan bagaimana terjadinya agar terjadi peremajaan tubuh kita, yang intinya bagaimana kita bisa sehat. Sehat panjang umur. Bukan hanya panjang umur saja. Kalau kita panjang umur, tapi kalau nggak sehat gimana? Panjang umur dan sehat. Sentosa. Sehingga kita bisa nikmatin kehidupan ini dan kita bisa berbuat baik terhadap lingkungan kita. Nah, untuk itu yang berkaitan dengan topik ini, yaitu body space medicine, yaitu ilmu ruang tubuh. Ilmu ruang tubuh terhadap tubuh kita. Bagaimana kita mengelola energi kita? Kalau orang dahulu sering dikatakan bahwa dahulu itu orang itu sakit karena kekurangan makan, ya. Kemudian kurang tidur. Ya. Saat ini banyak orang sakit itu karena kelebihan makan, kebanyakan makan. Kebanyakan makan daging-daging lemak dan lain sebagainya, ada yang mengatakan kolesterol. Kebanyakan makan tertentu katanya ada asam urat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menikmati makanan? Menikmati makanan, ada makanan itu yang bersifat mentah, ya, ada yang harus dimasak. Yang menikmatin siapa? Yang menikmatin adalah manusia. Nikmatinya lewat apa? Lewat lidah kita. Nah, lidah kita ukuran sampai sekitar 7 cm. Nah, ilmu ruang tubuh ini adalah body space medicine. Body space medicine itu akan menganalisa bentuk dan kondisi warna lidah. Nah, yuk, Ibu Bapak sekalian, para peserta seminar Bikti ini, nanti apabila Sinze Hilman sama Pak Juang itu menjelaskan tentang bagaimana body space medicine itu untuk mengelola, untuk mempertahankan tubuh kita tetap sehat. Perhatikan baik-baik. Kita fokus, bahasanya kita mindfulness di acara seminar ini. Untuk itu, saya minta Ibu Bapak sekalian, mohon izin ya, semua peserta e-seminar Piktik yang kedua-dua ini bisa mindfulness pada pembicara, pada narasumber, dengan penghormatan yang baik. Pastinya kita sama-sama berlaku dengan hormat, berlaku dengan sopan. Kami mengharapkan dengan mohon izin, bagi peserta e-seminar Pikti yang kira-kira yang punya kebiasaan merokok, sebaiknya jangan merokok, hendaknya tidak merokok pada saat mengikuti acara e-seminar ini. Apabila merokok, jangan diperlihatkan. Namun akan lebih baik kita fokus untuk mengikuti e-seminar ini, mindfulness, ya, perhatian dan waspada, sehingga dari seminar Bikti ini kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan gunakan waktu kita untuk mencermati apa yang disampaikan pada narasumber. Setelah itu, mari kita susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini, agar kita bisa mempunyai pengetahuan dan pengalaman, dan kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Apabila ada tubuh-tubuh yang kurang sehat, kita bisa konsultasi pada narasumber. Untuk itu, terima kasih. Kami ditugaskan dari Pikti pada seminar Pikti yang kedua-dua ini resmi kami buka. Selamat menghayati dan mempelajari seminar Pikti ini bersama-sama dengan mindfulness. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunarto M. Hum yang telah memberikan dan sekaligus membuka acara kegiatan kita pada seminar Bikti pada sore hari ini. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu acara penyampaian materi. Penyampaian materi pertama yang tentunya akan disampaikan oleh Lausi Zheng Jin Sao, ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya, Bapak semuanya. Sebelum kita uh,
masuk ke penyampaian materi, saya akan share terkait dengan profil beliau, Ibu Bapak semuanya. Izin untuk share terkait dengan profil beliau. Ya, sudah terlihat Ibu Bapak. Laoshi Zhengjing Zhao. Beliau merupakan murid langsung dari Grandmaster Guo Zizhen. Kemudian 18 tahun melakukan studi dan meningkatkan pengalaman secara klinisnya dengan master guru dari tahun 2004 hingga sekarang. 13 tahun pengalaman mengajar dalam body space medicine. Dalam 3 tahun beliau mengatur pekerjaan teks dan video kehidupan Grandmaster Guo. Kemudian selama masa pengajaran, beliau secara pribadi ditunjuk oleh Grandmaster Guo sebagai guru kelas dan dikirimkan ke Tangshan, Hubei, Beijing, Shenzhen, Dongguan, Hong Kong, dan Indonesia untuk mengajar dan membimbing body space medicine berkali-kali. Jadi memang beliau ini sangat luar biasa sekali, sangat berkompeten sekali terkait dengan teknik body space medicine yang sesuai dengan topik yang akan kita sama-sama bicarakan, Ibu Bapak semua seminar. Bukti bahwa memang body space medicine ini merupakan suatu pengobatan alternatif yang berfokus pada keseimbangan energi dan ruang di dalam tubuh untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sunarto tadi, bahwa kita mau makan, mau melakukan aktivitas, kalau energi tubuh kita tidak bagus, kemudian kita mempunyai penyakit, kita tidak bisa akan melakukan ya sesuatu yang kegiatan positif kayak makan segala macam gitu ya. Jadi memang terapi body space medicine ini sangat bermanfaat sekali, bagaimana membantu aliran darah dan cairan tubuh agar lebih lancar, membantu mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita, memperbaiki keseimbangan energi sehingga tubuh lebih segar, meredakan ketegangan otot dan mengurangi rasa sakit, serta memperbaiki fungsi organ melalui perbaikan sirkulasi mikro. Dan juga banyak manfaat-manfaat lain apabila kita tahu lebih mendalam terkait dengan body space medicine untuk kesehatan bagi kita, sehingga kita di usia, baik usia muda, remaja, mempunyai kesehatan yang lebih bagus, lebih segar, lebih bugar untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Johan Kurnia membantu untuk sebagai translator ya untuk pemateri kita dari Laosi Zheng Jinsao. Welcome to Indonesian Laosi Zheng Jinsao. Selamat datang di Indonesia. Baik, kepada Laosi Zheng maaf Zheng Jinsao, waktu 60 menit kami persilakan. 哎，主持人好，呃，哎，你好，呀，你好，你好，郑老师，你好，下午好。刚刚你好，你好，下午好。我们的主持人已经为郑老师讲了你们的简历，然后因为是排在第一的演讲者，那就把这个时间就托给你，60分好的，钟好的， ，OK。好，感谢。那么老师，我想分享一个这个屏幕应该是怎么个分享啊？我打不开呢。哦， Mungkin Zheng Laoshi minta bantuan kita buka file share. 嗯，哦，可以了。
可以看到分享的屏幕吗？看到了，郑老师。好的。现在可以看到吗？看不到。现在是空白页。哦，现在有。现在可以啊。那就这样吧。嗯，行。好，印尼的传统健康组织联合会和我们这个翻译的老师和收看直播的印尼的所有的朋友们，大家下午好。Teng Lause barusan menyapa kita semua. Pertama-tama dari pihak penyelenggara, organisasi Bikti, para guru-guru yang ikut serta di dalam pemberian makalah, lalu semua yang ikut serta di dalam kita punya aktivitas Zoom online. Salam sejahtera dan selamat sore. 非常荣幸再一次受邀为大家分享人体空间医学的相关内容， Bahwa 再 Zheng 次感谢， Lause 谢谢。 ya, merasa itu suatu kehormatan dapat undangan lagi untuk bisa share bagaimana kita memanage kesehatan dari sudut pandangnya BSM, Body Space Medicine. 人体空间医学的创始人郭志晨老师在世之时，对香港和印尼人体空间医学的发展都时时挂怀在心上。 Jadi bahwa gurunya beliau, yaitu Master Kuo Tze Chen, semasa hidupnya itu sangat-sangat perhatian untuk melihat prospek kemajuan untuk memajukan body space medicine ini, metode untuk kesehatan, terutama di daerah Hong Kong dan Indonesia. 我现在在中国自己在传播人体空间医学，现在的学习者、受益者已经达到了5万多人次。 Teng Lause Uwan mah. 对，5万1000多吧。 Jadi bahwa body space medicine broadcasting ini adalah penyuluhan atau edukasi melalui online orang-orang yang ikut serta di seluruh China. Berikut juga yang telah mendapatkan manfaatnya, yang telah memberikan testimoninya, lebih dari 50.000 di daratan China. 51.000 sekian. Oke, 老师。所以借助这一次给大家分享，我首先预祝人体空间医学在印尼的发展更上一个台阶，帮助造福印尼的百姓。 Kemudian bahwa body space medicine di dalam perkembangannya untuk Indonesia, maka beliau penuh dengan harapan bahwa body space medicine akan punya kontribusi menjaga kesehatan, artinya meningkatkan kesejahteraan. Kira-kira begitu. Jadi semoga dia bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia atau rakyat di Indonesia. 老师。我呢叫做郑建超，毕业于中国河北中医药大学，是郭老师的亲传弟子。 Jadi beliau bernama Zheng Jianchao Lause. Beliau adalah murid bimbingan langsung dari founder, pendiri daripada Body Space Medicine, yaitu
Master Kuo Zhichen. Beliau ini ada di Provinsi Hebei. 对于健康来说，对于治病医学来说，是没有国界的。 Bahwa urusan tentang kesehatan, urusan tentang menyembuhkan atau pengobatan, di mana-mana sama, tidak ada sekat-sekat negara. 中国的中医，郭老师研究出来的临床的治病方法，是在临床上行之有效的、非常好的治疗方法。 Jadi bahwa gurunya beliau, Master Kuo Zhichen, di dalam ruang lingkup TCM, beliau juga punya latar belakang pengalaman yang sangat mumpuni, terutama di clinical experience, pengobatan, dan terutama juga pengembangan terhadap BSM ini untuk tujuan-tujuan kesehatan. 在我自己的中国传播史，我每一次的课程都有100-200人来参加，由此 Jadi bahwa 就可以能够看得出我们的临床疗效是大众能够接受和认可的医学理论。 Jadi bahwa setiap kalinya ada jadwal atau acara edukasi atau sosialisasi pengajaran body space medicine di China di berbagai tempat, beliau melihat bahwa pesertanya setiap kali tidak kurang dari 200 orang. Dari berbagai ragamnya para peserta, beliau yakin bahwa body space medicine ini bisa diterima oleh berbagai kalangan. Dan juga telah mendengar banyak testimoni dari berbagai macam penyakit atau berbagai macam orang-orang pesertanya. 我给大家现在分享的这个视频，是我教给大家强身健体的一个内容，这仅仅是其中之一。 Bahwa dari rekaman video yang sedang di-share buat kita ini adalah sosialisasi atau pengajaran bagaimana kita selain menjaga kesehatan, menguatkan kita punya fisik. 我每一年的课程都是在10至20个课程，大家可以看得到中国人的接受的人数和认可度。 Bahwa setiap tahunnya beliau, yaitu Cheng Lao-shi ini, mengajarkan seperti ini, sosialisasi atau edukasi kesehatan dan juga untuk menguatkan, memperkuat kita punya fisik. Itu kira-kira 10-20 seri per tahunnya. Jadi jadwal beliau sangat padat. 所以我给大家今天分享的人体空间医学的内容，希望能够对印尼的有缘的朋友对您有所帮助和提供医学治疗方面的建议。 Bahwa materi daripada body space medicine yang akan di-share buat kita semua di sore hari ini, semoga harapan beliau adalah bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk kesehatan kita bagi semua pendengar, bahkan halayak yang lebih luas. 医学在临床当中治病的方法大致可以分为2项，一是入口内服的，二是体表的治疗方法。 Jadi bahwa di dalam teknik pengobatan TCM pada dasarnya ada 2
dua bagian. Satu adalah per oral, yaitu resep untuk bikin obat. Obatnya adalah untuk dimakan atau diminum. Satunya lagi adalah yang dilakukan di luar badan kita. Apakah dengan alat, dengan gerakan, dan lain-lainnya. 这两项的治疗，它没有任何国界，无论是中国的中医，还是现代的西医，还是各个国家的医学，在临床的治病上，都超不出这两项内容。 Bahwa kedua bagian daripada metode ataupun daripada treatment semacam ini, satu adalah obat yang untuk diminum, satunya lagi adalah treatment atau terapi yang dari luar tubuh kita. Itu di seluruh dunia, boleh bilang di negara manapun, mungkin sistem pengobatan bisa berbeda, tapi kedua ini adalah pada dasarnya sama, yaitu satu untuk diminum, masuk ke dalam badan, satunya adalah treatment di luar badan kita. Oke, 老师。用口服的方法把药吃进去，这是一种治病；用任何的方法调理体表的任何部位，也能够达到治愈的这个目的。 Jadi bahwa baik itu adalah treatment kita harus minum obat yang kita minum, atau yang kedua yang adalah kita lakukan treatment dari luar tubuh kita, apakah dengan gerakan, dengan alat, dan lain-lainnya. Itu dua adalah untuk tujuan, dua-duanya bisa untuk menyembuhkan, memulihkan kondisi sakit kita. 中国的中医也是这样，传统的西医也是就是现代当下的西医也是如此。我相信印尼那边的医学方法也是如此。 Jadi bahwa dalam usaha untuk memulihkan atau menyembuhkan sakit, satu adalah pendekatan dengan meminum obat, yang jenis kedua adalah treatment dari luar tubuh kita, yang melakukan berbagai tindakan dari luar tubuh kita. Itu prinsip dasarnya TCM yang ada di China, ataupun conventional medicine, atau kita bilang sistem pengobatan barat. Caranya berbeda, tetapi dua macam itu sama-sama juga dilakukan. Rasanya Dr. Cheng juga percaya di Indonesia kiranya dua macam ini juga dilakukan. 我给大家要分享的就是中国的中医，我们现在临床当中应用的这套理论叫人体空间医学。 Nah, oleh sebab itu, materi yang mau di-share, dibagikan oleh ini Cheng Lao Shi, Dr. Cheng Jianchao, adalah bagaimana dari pengalaman klinis beliau menangani kondisi sakit atau macam-macam keluhan orang dengan dua macam pendekatan ini. 这套理论当中有口服的中药方法，也有外治的理疗与火灸疗法。 Jadi kedua pendekatan ini dari BSM itu adalah yang pertama kita lihat di layar sebelah kiri, itu adalah per oral. Jadi bahan obat ataupun yang mau dimasak atau yang sudah jadi kita minum. Yang sisi gambar di sebelah kanan itu adalah fisioterapi dan moxibustion dengan memanaskan dekat permukaan kulit kita. Jadi kedua pendekatan itu beliau lakukan. 我们应用的口服中药的方法，在临床中是大道至简的，因为我们是应用的小方，像泡茶一样的清淡的药水儿，服到体内就能够达到治病。 Jadi bahwa
Yang pertama, yang di sebelah kiri, obat datang dari resep. Obat yang per oral untuk diminum datang dari resep, disebut sebagai xiaofang atau resep kecil. Kenapa disebut resep kecil? Karena caranya sederhana, dan juga dari resep tersebut, yang kita minum kurang lebih seperti minum teh. Tidak berat-berat, tidak kental, dan tidak susah diminum. Itu disebut xiaofang atau resep kecil. Resep sederhana. 好的，老师。这个小方在临床当中的应用不分婴幼孕老，任何人群都能够应用。 Bahwa di dalam implementasi klinisnya, resep ini yang namanya xiaofang, resep kecil atau resep sederhana ini bisa diaplikasikan, bisa diminum oleh anak kecil, remaja, orang dewasa, bahkan sampai orang tua. Siapapun bisa. Atau langsung. 理疗的方法，我们可以用手，用一些器械，就能够把对方的疾病给治好、减轻，完全可以独立的达到治病，代替药物。 Jadi bahwa gambar yang sebelah kanan, kalau dilakukan fisioterapi, terutama adalah mengandalkan keterampilan tangan. Hanya dengan sepasang tangan, itu kira-kira pertama bisa mencapai tujuan Jianxing, meringankan sakit atau gejala penyakit, fenomena simptom penyakitnya. Kedua, dia juga bisa mencapai target Yihao, yaitu bisa menyembuhkan, meringankan dan juga bisa menyembuhkan. 好的，老师。好，如果在临床上内服加外治，效果就治疗效果会更好，会更快。 Jadi bahwa di dalam pengalaman klinis, bila keduanya dilakukan berbarengan, yaitu juga resep kecil obat untuk diminum, dan juga lakukan fisioterapi, maka tentu penyembuhannya akan lebih cepat. 这个是跟我学习的学生，他回家给患者治疗的时候，他的腰部的病症明显的减轻了，啊，灵活了很多。他是一位医生，他应用了小方和火灸两个结合，大大提高了临床的疗效。 Ini adalah testimoni daripada peserta yang belajar tekniknya BSM. Nah, orang ini adalah penderita penyakit ya, usia 62 tahun, laki-laki. Lalu dia kasih hasilnya, dia laporkan testimoninya bahwa Lausesian Puyautung, bahwa Ipian Kan, bahwa keluhan-keluhannya tadinya ada kram di perut, kram perut, lalu sering ada bloating atau begah, rasanya perut kembung, dan kadang juga ada terjadi acid reflux, asam lambung yang naik ke atas, dan berbagai keluhan sakit kaki maupun pinggang nyeri. Lalu setelah lakukan itu xiaofang, minum yang resep sederhana ini, 2 hari kemudian itu mencapai hasil apa? Ada hasilnya, manjur. Yaitu bisa lihat daripada kondisi lidah, kiri dan kanan kita lihat kondisi lidahnya. Dalam 2 hari telah mencapai kemajuan. Lalu macam-macam daripada gejala penyakitnya sudah menjadi lebih ringan atau berkurang. Terus ditambah lagi kemudian hal-hal yang dilakukan dari luar tubuh, yaitu adalah huoqiu li liao, fisioterapi dan juga dengan moxibustion, pemanasan.
maka dia merasa dia punya pinggangnya itu jauh lebih rileks sekarang, tidak tegang, tidak kaku lagi. Lalu nyeri pinggangnya juga sudah lebih ringan. Bahkan dia punya apa jaringan ikatnya, fasianya, itu juga rasanya geraknya lebih enak, tidak kaku lagi. Jadi keduanya dilakukan sekaligus telah membawa clinical improvement yang sangat nyata. 好的，老师。这个仅仅是一个普通的小病症。我们看第二个，第二个也是一名中医师，他开着自己的门诊，为自己的父亲治疗糖尿病，用小方和火灸，仅仅的1个月左右的时间，就把他父亲的糖尿病治疗的几乎痊愈。Lalu kasus yang kedua ini, yang sedang kita lihat, ini adalah testimoni dari seseorang, beliau sendiri sebetulnya adalah satu dokter TCM. Dia belajar BSM. Dia pakai resep ini untuk papanya yang di rumah. Papanya punya penyakit apa? Diabetik. Jadi sakit gula, penyakit gula, tiap hari mesti makan 2 macam obat pengontrol gula darah. Lalu juga sekaligus harus suntik insulin. Dan biasanya fasting sugar level pada saat puasa itu gulanya mencapai 10,2, cukup tinggi. Dan setelah dilakukan moxibustion dan juga minum Xiaofang, yaitu obat dari resep yang sederhana ini, kira-kira waktunya 1 bulan, hasilnya apa? Sekarang ini gula darahnya itu kedua macam obat untuk penekan atau mengontrol gula darah sudah tidak perlu minum lagi, stop. Tapi suntik insulin masih tiap hari dilakukan. Nah, sekarang ini fasting sugar levelnya, gula darah pada waktu puasanya sekarang turun antara 3,9 sampai 6,2. Yang dulunya itu 10. Jadi dia boleh bilang dalam waktu sebulan kira-kira hasilnya demikian nyata. 好的，老师。好，第三个也是通过跟我学习以后，回去给他患者的母亲治疗糖尿病，而他用的方法只是通过手法就让对方的糖尿病恢复了健康。 Nah, ini adalah testimoni yang ketiga, orang yang berbeda. Orang ini belajar teknik-teknik BSM, Body Space Medicine, teknik fisioterapi, dan dia pulang ke rumah, itu dia praktekkan untuk ibunya. Ibunya masalah apa? Yaitu Tangnyeoping, diabetik. Ibunya adalah penderita diabetik. Nah, saya hanya lakukan dengan yang diajarkan, keterampilan sepasang tangan, fisioterapi, sekarang ini bahwa ibunya itu tingkat sugar levelnya sudah kembali normal, yang tadinya tinggi. 好的，老师。好，糖尿病、高血压、心脑血管疾病是当下临床中的疑难杂症。我相信这个疑难杂症不是一个国家的医学上的问题，而是世界的难题。 Bahwa penyakit-penyakit di dalam kategori contohnya diabetes, tekanan darah tinggi, hipertensi, atau kardiovaskular, penyakit-penyakit pembuluh darah, otak maupun jantung ini, di saat ini, dewasa ini, di zaman ini, itu boleh bilang adalah satu tantangan yang tidak mudah bisa disembuhkan dengan tuntas. Di berbagai belahan dunia sama seperti itu. 好的，老师。好，而我们应用人体空间医学的治疗内服外治的方法，我们就非常简单的
把现在临床上的疑难杂症给解决了。其实对于我们来说，这种疾病在治疗上并不困难。 Jadi kalau dari conventional medicine pengobatan barat, hal-hal seperti contoh penyakit diabetes, hipertensi, dan kardio atau cerebrovascular itu adalah tantangan yang tidak mudah secara klinis untuk bisa diatasi dengan tuntas. Tapi sekarang kita kalau boleh bilang apakah sebagai komplementer atau sebagai alternatif, body space medicine ini kalau kita lakukan keduanya, satu adalah resep yang untuk kita minum, yang kedua adalah dengan fisioterapi atau moxibustion ini, boleh bilang implementasi secara klinis itu membawa hasil yang sangat baik dan dilakukannya tidak mudah, tidak sulit dilakukan. 好的，老师。人得任何的病症，必有原因。中国有一句话叫“事出必有因”，就是我们在生活和工作上，当发生了任何的事情，都有必然的原因引起来的。所以人得病，肯定有得病的因素在。 Jadi bahwa filosofi kuno mengatakan bahwa segala sesuatu tidak mungkin timbul tanpa sebab. Segala hal pasti ada sebab. Maka setiap fenomena pasti ada sebabnya. Maka penyakit pun demikian. Tidak ada penyakit yang timbul out of the blue tanpa ada sesuatu. Pasti juga ada penyebab sebab-sebabnya penyakit. Atau langsung. 而这个因素，我们有着一套完整的临床辩证体系。我们可以通过看舌头的现象，我们就可以准确的找到它的病根儿，针对病根儿选择针对的治疗方案，则疾病痊愈。 Bahwa kita lihat kalau dari filosofi pendekatan dengan TCM ataupun BSM, Body Space Medicine, kita mendiagnosa penyakit itu melalui analisa lidah gambarnya di sebelah kanan. Dari peta yang dilihat secara klinis, kemudian kita kembalikan ke tubuh manusia gambar yang di sebelah kiri, maka kita akan bisa mencari kurang lebih akar penyakitnya ada di mana. Sesuai dengan akar penyakit yang telah kita bisa dapatkan atau kita bisa lihat di dalam peta lidah ini, kita baru akan resepkan. Jadi resep sesuai dengan akar penyakit yang dari pemetaan kondisi lidah. 好的，老师。舌头它的表现能够表现出人体任何一个部位气血的畅通与否。 Jadi bahwa dari pengamatan terhadap kondisi lidah setiap orang itu bisa dilihat bahwa apakah kondisi jalannya energi atau jalannya darah lancar atau tidak. Yang pertama itu. Oke, 老师。如这张图所示，它标注了人体相对应部位的反射情况。 Kalau lihat dari contoh yang ada di layar di gambar ini, maka ini kira-kira adalah kondisi yang direfleksikan, yang dipantulkan dari macam-macam sistem ataupun organ di tubuh kita. Fungsinya bagus atau tidak, itu di tiap-tiap peta yaitu di bagian-bagian kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Menjelaskan kondisi dari organ kita atau sistem organ kita. 通过学习，我们把它掌握了以后，我们就能够清晰的辩证论治，
成为一名合格的医生。 Jadi bila kita bisa membaca, memahami, lalu kita juga akan bisa melihat itu diagnosa penyakit, akar penyakitnya dari mana, maka kemudian kita boleh bilang mulai qualify sebagai satu dokter. 那么这个具体舌象的分布呢，因为时间的关系，也不可能给大家分析的那么详细，因为这1-2个小时给大家讲不清楚，所以咱们的主题是健康的身体空间医学。下面我就教给大家几个简单病症的治疗方法。 Jadi bahwa contoh daripada kondisi pengamatan kondisi lidah seperti ini, kalau mau dijelaskan mendalami, mungkin 1-2 jam tidak cukup. Karena bukan hanya apa yang terlihat, tapi juga underlying condition. Kira-kira penyebabnya apa, dan kemungkinannya apa saja, tidak cukup waktu. Karena hari ini kan materinya adalah topiknya BSM for Health. Jadi bagaimana kita menjaga merawat kesehatan dengan pendekatan body space medicine, maka kita lihat di gambar berikutnya. 第一，心脏病。 Yang pertama ini gambar adalah kondisi penyakit jantung. 人的心脏是血液循环的，是生命存在的一个非常关键的器官。 Semua orang sudah tahu bahwa jantung itu adalah satu organ yang paling utama di dalam sistem tubuh manusia. Satu adalah dia menjadi boleh bilang penggerak daripada sistem sirkulasi darah di tubuh kita. Dan kedua, dia juga berhubungan langsung antara mati dan hidup. Jadi artinya organ yang sangat fatal. Demikian pentingnya. 好的，老师。所以，人的生命要想存在，也就是我们要想活着，我们的心脏就不能停。 Bahwa bagi setiap orang yang harap mau hidup terus, maka kita mesti jaga organ ini, jantung, tidak boleh istirahat, apalagi berhenti. 人的心脏会得很多的病症出现，但是我在这里可以给大家总结出一个点来，通过疏通、调整这一个点，就可以治疗心脏的任何病症。 Bahwa mengenai jantung ada banyak macam ragam jenis penyakit yang berkaitan sama jantung. Tapi ini cara yang sederhana untuk menjaga kesehatan. Cheng Laosi akan tunjukkan atau ajarkan kita bagaimana kita bisa dengan tangan sendiri lakukan di salah satu titik bisa mengatasi atau bisa meringankan macam-macam jenis keluhan jantung. 好的，老师。这个图是人的背部。 Kalau gambar ini adalah dari tampak belakang. 在背部的左侧，心脏的正后方这个位置，我画了一个红色的圈儿。 Bahwa dari tampak belakang, bagian punggung manusia, bagian atas sisi kiri, itu adalah persis di belakang organ jantung. Ada lingkaran merah. 它具体的位置是肩胛骨与脊柱中间的下1/2或下1/3处。 Posisinya
secara spesifik adalah antara tulang skapula, tulang belikat yang di sebelah kiri, dan tulang belakang kita, itu kira-kira tulang belikat itu panjangnya seperti itu. Kira-kira 2/3 di bagian bawah. 这个部位的气血畅通度决定了心脏病的大小。 Jadi bahwa di titik ini ada satu titik di mana fungsinya itu adalah kelancaran daripada jalannya energi dan juga jalannya darah di seluruh tubuh kita. Dia sangat berkaitan dengan tugas atau fungsinya jantung. 也就是说，人的各种心脏病、各种病名，虽然名字不一样，其实只是这个画红圈的部位的畅通度的这个程度不同而已。 Jadi bahwa organ jantung mungkin punya banyak macam keluhan dengan nama penyakit yang berbeda-beda. Ya, sesuai dengan spesialisasi, jenis penyakitnya pun berbeda, nama penyakit. Tetapi itu tentang organ jantung. Sedangkan ini secara klinis dan praktis, kalau dari belakang tubuh kita, di titik yang digambarkan, lokasinya yang ada bundaran merah itu, dia adalah yang punya hubungan sangat krusial dengan lancar tidaknya kita punya operasional darah atau sistem sirkulasi darah. 这个部位有一点不畅通，就是心脏的小病；如果很不畅通，就是心脏的大病、重病。 Jadi bila di titik yang krusial ini, di lokasi yang ada gambar merah, bulatan merah ini, apabila dia ada sedikit kurang lancar, maka dia bisa muncul sebagai keluhan jantung ringan. Tapi kalau di titik ini punya ketidaklancaran agak berat, maka dia bisa muncul sebagai gangguan jantung yang berat. 好的，老师。所以，我们通过我们的手去揉这个部位，或者通过一些器械啊、木棒啊，或者是一些其他的这个工具，点在这个地方去揉，把肌肉表层和深层的结节把它揉开，心脏病就好了。 Nah, kita lakukan, yang bisa kita lakukan, mulai dari yang paling sederhana, yaitu dengan sepasang tangan kosong kita. Di titik tersebut, dengan gerakan putar, row itu gosok dan tekan, bentuknya sirkular. Atau kita juga bisa pakai alat, potongan kayu, atau alat lainnya, bahkan juga dengan moxibustion, pemanasan. Nah, apabila kita bisa tekan, kita gerakan sampai otot-otot yang ada di dalam itu menjadi, boleh bilang, terbuka atau longgar, atau bukan longgar, maksudnya lancar, maka itu adalah tujuannya. Dia meringankan penyakit. 方法很多，目的就一个。我们不管用什么方法，用手、用器械都行，目的就是把这块肌肉给它揉畅通，把气血揉畅通，病就好了。 Jadi ada banyak cara bisa dilakukan. Tujuannya satu aja, sama, yaitu supaya melancarkan titik yang ada di punggung belakang kiri ini. Apabila dia lancar, maka fungsi-fungsi dari tugas jantung itu bisa berjalan lancar kembali. 治心脏病就是这么简单。 Jadi ini bisa meringankan kasus penyakit jantung
juga bukan tidak mungkin. Dia dalam jangka waktu yang lebih panjang bisa sembuh. 我们可以去找心脏病的患者去问他，当心脏不舒服的时候，画红圈这个地方一定有症状。 Kita boleh membuktikan, kita cari atau kita wawancarai orang-orang atau pasien jantung, pasien penyakit jantung. Pada waktu terjadi kumat, lagi sakit, coba tanya, apakah di titik yang ada lingkaran bulat ini di bagian belakang punggungnya ada gejala? Sakitkah atau satu atau lain macam gejala? 所以，请大家记住啊，这个治心脏病的方法。我现在给大家分享第二个。 Yang tadi tentang mengenai jantung, tadi gambar yang pertama, sekarang gambar yang kedua, yang di tengah. 这个圈儿是在心脏的稍下方， Lingkaran bulat ini, lingkaran merah ini, itu ada sedikit di sisi bawah dari organ jantung. 这个部位肌肉的气血畅通度决定了人脾胃功能的正常与否。 Jadi serat-serat otot yang ada di dalam atau di bawah lingkaran merah ini, dia akan 郑老师是脾胃的畅通还是不畅通，对不对？脾胃功能差，脾胃得病了。 Oke. Ini akan lancar atau tidaknya di sini akan menentukan yaitu fungsi daripada 脾胃, yaitu organ limpa dan juga lambung. Bagus apa enggak fungsi dari organ limpa maupun lambung itu tergantung lancar atau tidaknya serat-serat otot yang ada di bawah di dalam lingkaran merah ini. 任何脾胃疾病，这个部位的肌肉，它里面的气血是不通的。 Jadi bila bagi yang ada keluhan pencernaan, apakah itu lambung maupun organ limpa, maka pastilah energi atau jalannya darah di dalam lingkaran merah ini pasti tidak lancar. Maka dia akan mengganggu fungsi daripada organ limpa maupun lambung. 所以，我们通过手法，通过器械，把这个肌肉里面的气血，把它疏通，可以缓解和治疗任何脾胃疾病。 Maka dengan teknik gerakan kita dengan tangan di titik yang ada di lingkaran lingkaran merah ini, kita tujuannya adalah untuk melancarkan, melonggarkan sirkulasi daripada energi maupun darah. Maka keluhan-keluhan penyakit di organ limpa maupun organ lambung kita itu pertama bisa huancie, bisa meringankan, bahkan juga bisa menyembuhkan. 无论是心脏还是脾胃，当得了疾病以后，我们就揉它相对应的这个部位的肌肉，它一定会酸、胀、痛，它会不舒服。 Bahwa 一直给它揉舒服了，它相对应的脏腑也就减轻了。 jadi bahwa gambar yang pertama tadi adalah yang berkaitan langsung dengan organ atau fungsi jantung. Gambar yang ini itu adalah yang berkaitan dengan organ limpa maupun keluhan di lambung. Bila kita ada keluhan-keluhan, gejala penyakit ataupun sudah jadi penyakit
baik itu jantung maupun limpa maupun lambung, maka kita lakukan di titik-titik yang tadi ada lingkaran merah itu dengan tangan kita sampai pasti dia akan merasakan apakah itu bisa linu sekali atau kita bisa rasanya kembung atau kita bisa rasanya nyeri atau sakit. Kita terus terapinya dengan tangan, kita teruskan sampai terasa kondisi-kondisi tersebut ringan, tidak lagi terlalu ngilu, tidak lagi terlalu nyeri, maka itulah proses mulai membaik. 好的，老师。好，下面我给大家分享第3个治疗一切发烧、感冒、流感的方法。 Yang gambar yang ketiga ini adalah tentang yang berkaitan dengan panas tinggi, keluhan panas tinggi, demam, atau ada flu, dan yang sejenisnya. 流感是在很多国家都比较流行的疾病。 Penyakit flu, influenza boleh bilang adalah penyakit yang ada di mana-mana. Penyakit yang very common, yang sangat umum ada di berbagai negara. 这种疾病，它都围绕着人的胸腔。 Penyakit flu itu adalah di sekitar mana? Sekitar rongga dada kita. 所谓的胸腔，就是肺部、肺脏。 Rongga dada kita terutama adalah organ paru-paru. 流鼻涕、发热、咳嗽、吐痰、呕吐，都是因为肺的功能失衡所造成。 Gejala-gejala lainnya seperti kita ingusan, ya, runny nose, ataukah kita muntah-muntah, ataukah ada dahak di tenggorokan kita. Itu boleh bilang adalah berkaitan langsung dengan sehat atau tidaknya kita punya paru-paru. Kondisi paru-paru kita. 流感这种疾病，它的病因是因为肺部的气血压力过高造成。 Jadi bahwa terjadinya flu itu adalah dampak daripada organ paru-paru kita di mana dia overpressure. Ada tekanan yang berlebihan terhadap organ paru-paru. Maka terjadi flu. 如果我们把这个压力能够释放掉，那么流感、发烧、流鼻涕这种疾病就能够痊愈。 Apabila kita bisa melonggarkan, meringankan tekanan yang terjadi pada paru-paru kita, maka gejala-gejala flu akan cepat pulih, akan cepat membaik. Gejala seperti ada ingusan dan lain-lain, dia akan cepat berkurang. 在人的后背，我画的这2个圈儿，就是肺部的出口，就是压力释放的出口。 Yang ada di gambar ketiga ini, itu adalah jalan keluar daripada kita mau kurangin tekanan yang ada pada organ paru-paru kita. Karena kita sedang kena flu dan lain-lainnya. Maka titik keluarnya untuk keluarkan mengurangi, meringankan tekanan, itu ada di 2 bulatan ini. 如果收听我们这次直播的老师中是医生的，我们就应该很清楚这个地方。这个位置是
肩胛骨与脊柱之间的所有的肌肉。 bahwa bila peserta pikti adalah yang dari medical praktisi medis, para dokter, tentu pasti tahu kedua lingkaran ini adalah posisi di antara sebelah kiri itu skapula, di tengahnya itu adalah tulang belakang. Dia pas di antara itu, di tengah-tengahnya, antara tulang belikat dan tulang belakang. 简单的来说，人流鼻涕是因为这个部位着凉了，人背部着凉而出现病症的是鼻涕，是肺。 Jadi bahwa kita kenapa bisa runny nose, timbul ingusan, nggak berhenti-berhenti, yaitu karena bagian daripada paru-paru kita itu kena dingin di bagian ini, di bagian yang ada lingkaran ini. 得病的部位是肺，是鼻腔，而病根儿是背部画圈的这个肌肉。 Jadi bahwa contohnya orang yang kena pilek, hidung ingusan, meler terus, maka gejalanya ada di hidung, runny nose, dan juga gejalanya seperti paru-paru, tidak cukup kuat. Tetapi dia punya akar penyakitnya, itu ada di serabut otot yang ada di dua lingkaran ini, di bagian belakang. 所以通过各种的手法，能够把这两个圈里的肌肉给它揉畅通，揉的松软，那么流感、发热、咳嗽、咳痰这种病症，我们能够给它治好。 Jadi dengan implementasi daripada tangan, kedua tangan kita, itu lakukan treatment atau terapi di kedua lingkaran di bagian punggung kita ini, maka sampai otot di sana bisa rileks, sehingga energi bisa berjalan lancar, maka semua gejala-gejala, baik itu flu, baik itu demam tinggi, hidung yang ingusan terus, dia akan cepat berkurang dan juga bisa pulih sembuh. 病轻的可能揉上1、2次就好了，病重的多揉几次，一天揉2次，多揉几天也就好了。 Gejala flu ataupun demam yang relatif ringan, mungkin kita lakukan sehari 2 kali, mungkin dalam sehari sudah mulai hilang itu gejala, sudah membaik. Tapi kalau yang agak berat, yang persisten, maka mungkin kita masih lakukan sehari 2 kali, rubbing ya, menggosok, memijat di bagian itu, mungkin perlu beberapa hari berturut-turut. 这2个圈儿为什么颜色不一样？因为除了用手法，我再告诉大家一个更快的方法。 Jadi kenapa kedua lingkaran ini dikasih warna 2 macam? Jadi kita lakukan itu adalah pertama dengan tangan kosong. Gerakan dengan tangan, kita lakukan treatment atau terapi di bagian ini. Tapi ada cara yang lebih cepat lagi, Cheng Lao-sư, Dr. Cheng akan ajarkan kepada kita. 也就是应用完手法以后，再加上这个方法，治疗的效果更快。 Yaitu untuk bisa hasil yang lebih cepat. Yang pertama adalah treatment dengan tangan kita. Setelah selesai treatment dengan tangan, lalu ditambah lagi satu macam tindakan ini. 加的这个方法是用热毛巾热敷这个红色的圈的部位。 Yaitu setelah terapi dengan kedua tangan kita, maka dilanjutin dengan pada lingkaran yang warna merah, kita lakukan kompres panas.
kompresnya pakai apa? Pakai handuk panas juga boleh. Tempelkan di situ, bagian merah. 用一块稍微大一点的毛巾叠上3层、4层，叠上几层厚厚的，用开水浇上去。浇完以后，然后手握住毛巾的两头，把它拧干。趁着毛巾很烫的时候，但还烫不伤皮肤的那种烫的温度，快速捂上去，一直捂着，哎，来回反复捂3到5次，效果就出来了。 Jadi terhadap lingkaran yang merah itu, pertama kan kita lakukan treatment dengan tangan. Ya, digosok dengan putar gerakan berputar. Setelah itu, lingkaran yang merah itu kita lanjutkan dengan kompres pakai handuk panas. Handuk panas itu caranya gimana? Yaitu handuk yang agak besar, kita bisa lipat sampai 3 atau 4 lipatan, agak tebal. Lalu kita siram air panas. Airnya panas, tapi panasnya itu benar panas, tapi tidak sampai melukai kulit. Jadi dia diambang tidak sampai melukai kulit, tapi panasnya itu terasa. Itu sebagai stimulasi. Lalu kedua pinggir daripada anduk itu kita pelintir seperti kita mau memeras handuk. Begitu sampai dia habis, kita ulangi. Bisa 3 kali, bisa 4 kali gerakan cara yang sama. Maka setelah 3 atau 4 kali akan kelihatan. Orang itu punya responsnya akan cepat sekali kelihatan. 毛巾的热敷方法不能用其他的器械代替，热水袋、热暖宝，其他的方法不能代替，必须是毛巾。 Oh. Jadi bahwa terhadap lingkaran yang merah ini, kita pakai kompres panas. Ingat, hanya satu macam kompres panas. Kita pakai handuk yang tebal yang disiram air panas. Tidak bisa diganti dengan kompres panas yang ada kantongnya, atau termos panas, atau yang pakai listrik dan lainnya. Tidak bisa. Harus pakai cara yang towel, hot towel ya, pakai anduk yang disiram air panas. 而且热敷的部位必须是人的右侧，背部的右侧，也就是画红圈的部位。为什么画黄圈？因为黄圈的部位禁止热敷。 Jadi kenapa 2 lingkaran ini beda warna? Untuk dilakukan kompres panas, kompres dengan anduk yang panas, itu dilakukan hanya kepada lingkaran yang bulat. Otot di bagian kanan itu. Jadi kalau dari punggung belakang kita di sisi kanannya. Jangan di bagian yang lingkaran kuning. Lingkaran kuning itu sama sekali forbidden. Tidak boleh dipakai kompres panas. 好的，老师。因为热敷左侧，人的心脏会得病。 Oh, jadi jangan sampai salah. Kalau kompres panas atau anduk panas itu kita terapkan kepada lingkaran kuning, malah kita punya jantung kena beban, bisa sakit. 好的，老师。所以必须热敷人的右侧肩胛缝。 Jadi ingat, untuk mempercepat proses yang tadi treatment dengan tangan, setelah itu ditambah dengan kompres panas, anduk panas, hanya di lingkaran merah. Jadi di punggung sisi kanan. 我给大 OK，老家师。今天一共分享了3种疾病的调理方法，而且都是临床上比较多见的病症。希望大家掌握好它，能够为自己、为家人，或者是为临床的患者解除病痛。 Jadi bahwa hari ini punya materi untuk sharing.
adalah 3 macam ini, yaitu cara-cara yang relatif sederhana bisa dilakukan terhadap 3 macam keluhan penyakit, dan juga penting, yaitu yang paling kiri tadi kita tahu itu adalah masalah jantung, semua yang berkaitan dengan jantung. Gambar yang tengah yang berkaitan dengan pencernaan atau lambung dan organ limpa kita. Dan yang barusan yang paling kanan itu adalah menangani demam, menangani masalah panas tinggi, dan seterusnya. Ini adalah secara klinis pengalaman beliau adalah penyakit-penyakit yang paling sering ketemu di kliniknya beliau. Jadi 这 sekian 些方法， sharing hari ini. 这些 郑老师。方法都是我在临床当中通过给患者治疗而总结出来的临床经验，效果非常的好。 Jadi yang dijelaskan, diajarkan untuk kita adalah pengalaman klinis beliau di dalam menangani begitu banyak pasiennya. Ternyata keluhan penyakit yang paling banyak ya ketiga macam kategori ini. Dan setelah cara-cara yang diajarkan itu kepada kita hari ini, setelah beliau terapkan kepada pasiennya, boleh bilang hasilnya efektif, mudah dan efektif. 郑老师还有2个分钟，是不是还要把它不用了，再补马上结束，充什么吗？马上结束。我再讲2句。 Ya, Zheng Laosi ada 2 kalimat lagi sebagai penutup. 这些方法我在中国在搞培训，这些内容都是我培训的内容。中国的学生跟我学习这些内容是需要花人民币4800块钱才能学到的东西。郑老师的意思，如果要参加培训，就大概要收费4800人民币。如果在国内，我给大家说，我在中国教学。 Oke. Jadi bahwa teknik untuk terapi dengan tangan atau dengan alat sederhana terhadap keluhan yang 3 macam ini, itu kalau beliau di daratan China, itu ada buka kelas pelatihan reguler. Kalau di sana, para pesertanya ikut paket pelatihan ini, kalau di sana itu mesti bayar 4.800 yuan. Kalau dikali 2.000 ya kira-kira berapa? Mungkin 10 juta begitulah. Rupiah, kurang lebih. 中国的学生都是拿着费用来跟我学这些内容。这一次我是通过邀请公益的免费把这3个治病的方法送给大家。 Bahwa kalau di daratan China, orang ingin tahu, ingin belajar, mereka mesti daftar, dan biayanya daftar untuk paket ini adalah mesti bayar. Karena PIKTI ini menyelenggarakan untuk manfaat masyarakat luas, untuk kepentingan orang banyak, jadi free education, maka beliau pun tanpa tarif, tanpa bayar buat kita. Jadi itulah kita punya rasa terima kasih buat beliau untuk sharing hari ini. 我给大家说，我在中国这些内容是收费的，目的是大家不要小看这3个治疗方法，它的疗效是绝对好的。 Bahwa kita jangan salah paham kalau Dr. Zheng atau Zheng Laosi ini ngomong pelatihan untuk keterampilan ini kalau di China itu harus bayar, bayarnya sekian. Bukan mau minta kita bayar, bukan. Tapi mau kasih tahu bahwa ini adalah sangat bermanfaat dan efektif. Banyak sekali orang yang belajar di China. Tentu karena dia efektif, dan kedua, mungkin penyakit yang muncul dari kategori penyakit ini mungkin sangat umum, sangat banyak di mana-mana. Jadi sangat berguna. Maka kita jangan meremehkan begitu. Walaupun gampang, tidak pakai alat yang rumit-rumit,
hasilnya efektif. 希望大好的，老师。家能够把这3个方法掌握好啊，这样呢，我们可以让大病化小，让小病化无，能够未老先防老，未病先防病，有病可以治好病。 Jadi lembar penutup ini itu bahwa semoga materi yang tadi sudah share buat kita. Ada 3 bagian titik, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga itu. Semoga kita bisa pahami dan kita bisa pakai, bisa implementasi, sehingga bisa membuktikan khasiat atau manfaatnya, efektivitasnya. Sehingga kata-kata di lembaran penutup ini, presentasinya, sebelum tua kita mesti apa? Belajar untuk mencegah penyakit-penyakit di masa tua. Sebelum sakit, kita selayaknya juga lakukan prevention medicine. Ada berbagai cara mencegah jangan sampai kena sakit. Sebelum tua, kita juga menjaga supaya tidak timbul penyakit-penyakitnya orang tua. 好的，老师。最后，感谢 Terakhir, 印尼传统健康组织联合会的邀请，感谢强文老师的翻译，辛苦了。 bukan 感谢印尼所有的朋友的收看，希望我今天的分享对大家有所帮助，谢谢。 Terakhir, ucapan terima kasih beliau kepada semua pihak. Pertama kepada organisasi PIKTI yang memberikan banyak edukasi kesehatan atau penanganan terhadap penyakit ya kepada masyarakat luas, kepada para jajaran pengurus, jajaran sponsor, para yang mengurus hal-hal ini. Terakhir juga kepada semua peserta, semua teman-teman yang ada di forum PIKTI ini. Semoga hal-hal yang beliau sampaikan bisa menjadi manfaat yang maksimal buat kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih。好，分享结束。Ya. 李谢正老师。好，谢谢，谢谢。